Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu di Zoom meeting hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Silakan dipimpin. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Riana sudah memimpin doa. Ya, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya ya, yang masuk semuanya masuk ya. Nah, jangan lupa nanti kalian klik link di Google Classroom-nya, kalian absen di sana ya. Ya, anak-anak. Sebelumnya tadi Bumia lihat yang masuk pertama kali ada Riana, ada Desi, ada Sherly. Nah, yang lainnya Bumia mohon untuk masuk ke Zoom meeting lebih tepat waktu karena Bumia menilai ketepatan hadir kalian di Zoom meeting. Kalau kalian hadirnya terlambat, nanti nilai sikap kalian juga berkurang. Jadi kalian harus hadir lebih tepat waktu. Bisa diperbaiki yang lain? Bisa Bu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup. Iya, betul sekali lah. Prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup. Oke. Ada yang ingat prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup itu tentang apa? Berdasarkan morfologi, anatomi, manfaat, dan genetik. Ya, betul, berdasarkan morfologi, anatomi, morfologi, dan genetik. Jadi ada persamaan di antara keempat itu tadi. Jadi persamaan dan perbedaan cirinya itu menyebabkan makhluk hidup diklasifikasikan, dikelompokkan berdasarkan prinsip dasar klasifikasi. Ada sistem klasifikasi alamiah, filogenetik, kemudian artifisial. Nah sekarang, kenapa kita kok belajar tentang daring, anak? Kenapa kok kita belajar secara daring? Kenapa kita belajar secara daring? Karena ada COVID. Ada yang namanya COVID-19 atau yang kita sebut sebagai virus corona. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai virus. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menganalisis struktur dan ciri virus dengan benar. Kemudian menganalisis jalur litik dan lisogenik dengan tepat. Dan yang ketiga membuat media kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya virus corona yang diberikan pada media sosial kalian. Nah sebelumnya kita lihat tayangan berikut ini dulu. Nah, terdengar suaranya? Oke, silakan dilihat dulu. Benar. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Uhu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Dari apa yang kalian lihat tadi, kira-kira ada pertanyaan tentang video yang sudah ditayangkan barusan? Ada Bu. Oke, boleh, siapa yang ingin mulai?
Bagaimana ya Bu struktur virus penyebab COVID-19? Bagaimana struktur virus penyebab COVID-19? Boleh, Kalila. Yang lain? Ya Bu, bagaimana Yang lain? replikasi virus penyebab COVID-19? Mengapa COVID-19 bisa menyebar kemana-mana ya Bu? Kenapa COVID-19 kok bisa menyebar kemana-mana ya Bu? Nah, biar kalian tahu tadi tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, biar kalian bisa memahami, bisa menjawab, bisa menganalisis tentang virus, maka kita akan belajar hari ini. Belajarnya adalah dengan cara diskusi kelompok. Sebelumnya, Bumia sudah bagikan LKPD, sudah membagikan namanya bahan ajar ke Google Classroom kalian. Jadi kalian lihat bisa dilihat di Google Classroom. Kalian baca terlebih dahulu bahan ajar yang Bumia bagikan di Google Classroom. Setelah itu tadi kita sudah lihat bersama untuk videonya. Nah, kita sudah mengamati, kita sudah menyimak bersama. Nanti di LKPD tersebut silahkan kalian jawab. Silahkan kalian jawab pertanyaan terkait video dan wacana yang Bumia bagikan. Diskusikanlah bersama kelompokmu. Untuk diskusi, kita diskusinya di WA Group ya anak-anak ya. Iya Bu. Ya Bu. Iya, Bu. Nah, setelah itu nanti salah satu anggota kelompok boleh mengirimkan hasil diskusinya ke dalam Google Classroom. Bisa anak-anak, bisa dipahami, ada yang tanyakan? Bisa. Oke, terima kasih Pak Uzi, bisa. Yang lain bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Bu. Alhamdulillah. Sekarang silakan kalian berdiskusi di kelompok ya. Assalamualaikum anak-anak, silakan kalian berdiskusi di sini ya. Baiklah anak-anak, diskusi telah selesai. Nah, tadi Bumia sudah melihat ada salah satu anggota kelompok yang sudah menguploadkan hasil diskusinya ke dalam Google Classroom. Silakan sekarang siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Apa penyebab penyakit COVID-19? Ya, hasil diskusinya jawabannya apa? Fever respirator sindrom coronavirus. Kalila masih malu-malu. Betul bahwa penyebab COVID-19 adalah infeksi oleh fever akut respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kita lebih mengenalnya sebagai virus apa, anak-anak? Corona. Virus corona. Nah, inilah yang menyebabkan kita akhirnya sekolah secara daring karena adanya virus corona. Nah, silakan yang nomor 2. Bentuk oval asam nukleat membawa materi genetik virus yang digunakan untuk replikasi. Yang kedua, kapsid selubung protein di sekitar asam nukleat yang tersusun atas kapsomer. Yang ketiga, selubung adalah lapisan tambahan nukleokapsid yang melindungi dan membantu virus memasuki sel inang. Yang keempat, fungsi spike adalah membantu pelekatan virus pada permukaan sel inang yang spesifik. Oke, terima kasih Mbak Shirley. Tepuk tangan buat Mbak Shirley, anak-anak. Oke, betul bahwa menurut Mbak Shirley dan kelompoknya betul bahwa
Virus corona bentuknya oval, terdiri dari asam nukleat sebagai pembawa materi genetik, kemudian ada kapsid sebagai selubung protein, dan mempunyai selubung lapisan tambahan yang melindungi dan membantu virus memasuki sel inang. Dan corona ini juga mempunyai spike atau duri-durinya ini yang membantu virus untuk melekat pada sel inang yang spesifik. Selanjutnya yang nomor 3. Bagaimana replikasi virus penyebab COVID-19? Terdiri dari 2 siklus, yaitu A. Siklus litik 1. Adsorpsi atau entrainment, yaitu tahap pelengkapan virus pada reseptor sel inang. 2. Penetrasi atau injeksi, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Yang ketiga, sintesis, yaitu pengiriman mRNA sebagai perintah sintesis protein untuk membentuk bagian tubuh virus baru. 4. Perakitan atau ekstrifase assembly, yaitu penyusunan virus-virus baru setelah seluruh bagian tubuhnya sintesis. Yang kelima, lisis atau pelepasan, yaitu virus-virus baru yang sudah matang, siap dilepas dan keluar meninggalkan sel dalam keadaan mati. Terima kasih kepada Mbak Nia. Tepuk tangan buat Mbak Nia semuanya. Oke, betul. Bagaimana virus corona itu kok bisa menyebar kemana-mana, gitu ya? Sesuai pertanyaan temannya tadi. Nah, jadi virus corona itu sama seperti virus yang lainnya, terdiri dari 2 siklus. Siklus pertama adalah siklus litik. Nah, siklus litik ini sendiri terdiri dari 5 tahap, ada absorpsi, ada penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Sedangkan siklus yang kedua adalah siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik ini dia virusnya akan bersifat non-aktif di dalam tubuh inangnya atau orang yang tersakiti. Namun setelah selesai membelah, sel hidup yang baru akan memiliki susunan materi genetik yang sama seperti profase. Nah, ketika sel pertahanan inang lemah, maka sewaktu-waktu virus tersebut akan berlanjut ke siklus yang itu, yaitu siklus litik. Selanjutnya yang keempat. Bagaimana cara penularan COVID-19? A. Percikan air liur pengidap atau bentuk dan batuk dan bersin. B. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Oke, betul. Tepuk tangan buat betulan sekarang. Bagaimana cara penularannya COVID? Yaitu melalui percikan air liur dengan menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Nah, itu tadi hasil diskusi kalian. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian sudah sangat baik dalam melakukan diskusi. Baiklah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi hari ini? Saya, Bu. Boleh, Kalila, silakan Kalila. COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau dikenal virus corona. Bentuk oval, mempunyai RNA, kapsid dan selubung. 2. Replikasi virus secara litik dan lisogenetik. Betul, tepuk tangan buat Mbak Kalila. Nah, jadi hari ini kesimpulannya kita sudah belajar mengenai struktur dan replikasi virus. Jadi itu tadi bahwa virus corona mempunyai asam nukleat berupa RNA, kemudian melalui siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, sebelumnya kalian silahkan ke Google Classroom. Sebelumnya beri waktu 5 menit, kalian bisa mengerjakan tugas evaluasi hari ini. Kalian isi refleksinya hari ini. Menurut kalian bagaimana belajar kita hari ini, anak-anak? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa kalian menyiapkan alat tambahan untuk membuat poster ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Sebelum
hari ini diakhiri. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Terima kasih, belajar kita hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.